Selamat malam, Pak Imran. Selamat malam, Mbak. Pak Imran, kalau kita lihat di Jakarta khususnya, reklamasi ini jadi satu-satunya pilihan? Tergantung tujuan pembangunan Jakarta sebenarnya, Mbak. Apakah wilayah darat sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan pembangunan, maka reklamasi atau penambahan luas wilayah daratan di wilayah laut itu bisa menjadi satu pilihan. Jadi reklamasi bukan sesuatu yang haram, ada aturan main untuk ke sana. Artinya reklamasi jadi hal yang wajar jika memang kenyataannya daerah sudah kekurangan lahan. Iya, betul. Tapi kemudian kalau kita lihat kasusnya di Jakarta, seberapa besar Jakarta butuh reklamasi saat ini? Itu harus dilihat dari kembali lagi ke tujuan pembangunannya Jakarta, dilihat apa tingkat kepadatan penduduk dan target-target jangka panjang dari Jakarta sendiri. Apakah memang hal-hal yang ditargetkan dari reklamasi itu memang menjawab dari tujuan besar dari jangka panjang dari Jakarta sendiri. Jadi itu harus ada pengkajian. Kalau kita lihat dari kacamata konservasi untuk mempertahankan bentang alam dan juga ekosistem, seberapa penting itu? Kemudian kalau Jakarta sampai akhirnya memutuskan, oke, Jakarta butuh reklamasi. Kalau kita lihat dari fungsi-fungsinya, reklamasi itu adalah sebuah pilihan terakhir kalau memang itu yang pilihan yang harus diambil. Itu menjadi sebuah pilihan terakhir. Jadi karena itu tadi yang seperti Mbak bilang tadi, reklamasi ini dia mengubah bentang alam, mengubah kalau dia posisinya di laut dia akan merubah pola arus, yang artinya akan juga merubah siklus hidup dari sumber daya perikanan yang ada di daerah tersebut. Belum lagi kita pertimbangkan unsur-unsur sosial yang ada di sekitar kawasan pesisir di mana reklamasi itu berada. Tapi kalau kita lihat Jakarta memang secara komposisi sudah begitu padat huniannya. Kalau dikatakan reklamasi untuk membuka hunian baru, tepatkah itu? Bisa tepat, bisa enggak. Tergantung kembali kepada tujuannya. Makanya yang perlu dilihat oleh kasus ini adalah apakah tata cara untuk reklamasi itu sudah diikuti berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada. Jadi kalau kita lihat kan reklamasi ini dia harus disetujui dulu oleh harusnya ya, oleh peraturan daerah, yakni berdasarkan perintah Undang-Undang 27 2007 yang sudah dirubah di Undang-Undang 1 2014 terkait pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dia harus diperdakan dulu di sana. Tapi untuk menjadi perda ada proses yang harus dilakukan, Mbak. Dia harus ada dokumen kajian awal. Di dalamnya harus ada analisis apakah apa saja potensi yang ada di sana yang mungkin yang akan dilihat, baik sosial, lingkungan maupun potensi-potensi pengembangan ekonomi yang lain. Terus yang kedua, pesisir ini kan dia tidak berdiri sendiri, namanya pesisir dia terkait dengan ekosistem laut, terkait dengan ekosistem darat. Jadi dia harus dikaji keterkaitannya dengan laut dan daratnya. Nah untuk kasus Jakarta sendiri kan tidak jauh dari Jakarta ada Taman Nasional Kepulauan Seribu. Nah apakah kajiannya juga sudah dilakukan sampai ke sana? Dampak-dampak yang akan dilakukan ini. Nah dokumen kajian awal ini itu harus menjadi dasar bagi pemerintah maupun masyarakat setempat untuk melihat apakah ini layak untuk disetujui. Jadi harus diingat, undang-undang juga meminta masyarakat terlibat dalam memberikan pendapat apakah ini penting, memberikan manfaat buat mereka, agar mereka bisa memberikan persetujuan untuk peraturan daerah ini. Nah itu undang-undang yang mengatakan seperti itu. Oke, tapi kalau kita lihat reklamasi tak hanya dilakukan di Jakarta saat ini, sempat dilakukan di Manado, di Bali begitu. Tapi kemudian dari beberapa sampel reklamasi yang sudah dilakukan, seberapa besar reklamasi itu kemudian bisa punya manfaat lebih besar daripada kemudian yang tidak bermanfaatnya, katakanlah seperti itu. Kalau dilihat hanya dari satu jendela, mungkin orang akan hanya melihat ini bermanfaat. Tapi kalau kita lihat dari sosial dan ekologinya, itu harus ada kajian. Benar nggak dia memberikan manfaat secara sosial kepada masyarakat yang ada, maupun secara ekologi terhadap ekosistem yang ada di dalam. Nah ini yang tidak pernah kita lakukan karena sebagai contoh saja,
perintah Undang-Undang 27 ini untuk membuat rencana zonasi pengelolaan pesisir ini kurang lebih baru 11 kabupaten seluruh Indonesia, 11 atau 12 kabupaten seluruh Indonesia dan kurang lebih 5 provinsi yang sudah membuat perda. Jadi undang-undang ini memang sengaja tidak diikuti oleh orang-orang. Ya kalau kita ambil contoh Manado tadi, dipertanyakan apakah rencana zonasinya sudah ada. Jadi kalau undang-undang itu ada pasal tentang sanksi, harusnya dari awal sanksi ini sudah dilakukan kepada pemerintah-pemerintah yang tidak mengikuti perintah dari Undang-Undang 27. Tapi kalau kita lihat kan bicara reklamasi, tidak hanya di Indonesia. Tadi kalau saya sudah sebutkan ada di Dubai, ada di Singapura, di Hong Kong, Korea Selatan. Reklamasi yang memang difungsikan untuk manfaat yang lebih luas, katakanlah seperti itu. Seperti misalnya pembangunan bandara ataupun seperti misalnya pusat rekreasi atau semacamnya. Tapi kemudian kalau kita lihat reklamasi yang akan dilakukan di Jakarta, seberapa besar manfaatnya kira-kira untuk masyarakat sekitar? Secara jujur saya belum pasti memahami terkait tujuan reklamasi sendiri Jakarta karena dokumen peraturan daerahnya pun belum ada. Nah itu kalau sudah ada, karena yang saya dengar baru rancangan peraturan daerah. Nah kalau dia sudah jadi perda baru kita lihat apakah benar ini. Jadi dia harus ini loh Mbak, peraturan daerah itu harus memberikan notifikasi di mana wilayah-wilayah pemanfaatan umumnya. Di mana wilayah-wilayah konservasi yang harus, karena ruang laut pesisir ini harus dibagi, paling tidak dibagi ada 3 pemanfaatan, Mbak, 4 pemanfaatan. Ada pemanfaatan umum yang kita lihat bisa untuk perikanan, pariwisata atau pembangunan yang lain. Untuk wilayah-wilayah konservasi yang kita lihat di situ ada ekosistem penting yang perlu kita lindungi. Ada wilayah-wilayah alur laut, transportasi, alur-alur yang perlu kita pertimbangkan di dalam wilayah ruang yang ada. Dan yang terakhir untuk peruntukan lain. Nah, banyak yang memanfaatkan peruntukan lain ini untuk celah-celah itu, katakanlah seperti itu. Untuk reklamasi. Tapi kemudian reklamasi sudah bergulir di Jakarta, sudah dalam prosesnya. Tapi kemudian saat ini ada kasus yang membayanginya. Tapi lebih baikkah sebetulnya ketika reklamasi ini tersandung kasus, haruskah dihentikan sampai kasus ini selesai, sampai kita mengevaluasi lagi manfaatnya dan bagaimana kemudian kalau tadi kata Anda melihat dulu kajian-kajiannya, ataukah memang diteruskan saja sampai melihat bagaimana hasilnya? Kalau saya sih stick sama peraturan, Mbak. Peraturannya dia butuh kajian-kajian itu harus ada sebelum peraturan-peraturan ini ada, ya kita harus lakukan kajian dulu karena dampak itu memang akan sangat banyak orang berdebat masalah dampak karena dampak baru dilihat setelah ada pembangunan. Tapi kan ada namanya alat untuk melakukan pendekatan, oh ini bisa berdampak seperti ini ke depan, ini bisa berdampak seperti ini. Nah ini perlu dilakukan kajian. Ingat, reklamasi bukan barang yang haram, tapi kajiannya harus ada. Reklamasi bukan barang yang haram, tapi kajiannya harus ada dan tentu bebas korupsi. Itu yang diharapkan, semoga jadi tujuan reklamasinya bisa betul-betul tercapai, bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Terima kasih telah bergabung bersama kami, M. Imran Amin, Deputi Direktur Marine Program dari TNC.